Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur akan melakukan sedikit wawancara terhadap salah satu pemilik restoran yang ada di Jakarta, yaitu Restoran Lawas. Nah, ini kami kebetulan ada langsung pemiliknya. Dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Nama Semi Hanif. Oh, Semian. Sekarang umur berapa ya, Mas? Kalau umur sendiri saya umur 18, pengen menuju ke 19. Sekarang tempat tinggalnya gimana, Mas? Kalau untuk tempat tinggal saya sendiri tuh saya asli dari Jakarta, saya lahir di Bekasi. Tetapi saya ngerantau di sini untuk melakukan pendidikan S1 di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Oh, iya. Tapi sebelumnya di Jakarta itu lihat pendidikan terakhirnya gimana ya? Untuk pendidikan terakhir saya itu SMA. Nah, SMA saya sendiri tuh Sekolah Alam Cikeas, ada di daerah Cikeas, itu dekat rumah SBY, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Oh ya, kegiatan sehari-harinya kalau boleh tahu? Untuk kegiatan sehari-hari saya untuk di Jakarta sendiri itu palingan itu mengurus manajemen kafe, warung, sama apotek. Untuk mengatur keuangan atau sistem trouble lainnya. Berarti di sini tinggal sendiri atau? Untuk saya di sini saya tinggal sendiri. Orang tua masih di Jakarta berarti ya? Masih. Oh, orang tuanya kerja apa ya? Kalau untuk orang tua sendiri itu bisa dibilang itu apoteker. Oh, apoteker. Iya. Pendidikan terakhirnya sendiri apa? Pendidikan terakhir itu S3. Masnya itu berapa bersaudara, Mas? Untuk berapa saudara itu saya anak kedua dari 4 bersaudara. Lalu sekarang saya akan mau bertanya-tanya tentang usaha masnya. Apa alasan masnya memilih usaha tersebut? Saya memilih Warung Lawas Surabaya yang tadi itu bukan restoran. Karena kenapa kalau saya tidak memilih restoran? Karena untuk restoran itu tidak bisa menjangkau orang-orang menengah ke bawah. Karena saya ingin menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. Karena kan saya ingin mengenali makanan-makanan Surabaya yang di sini. Karena saya kan sekarang udah tinggal di Surabaya. Jadi saya bangga dengan makanan-makanan Surabaya. Jadi saya membawa makanan Surabaya ke Jakarta. Jadi untuk orang Jakarta tuh pada tahu khas Surabaya itu bagaimana. Lalu kalau boleh tahu perkembangan usaha tersebut sejauh ini bagaimana? Untuk perkembangan sendiri sih jauh lebih baik karena kan saya menerima catering, terus acara-acara lainnya atau wisuda yang butuh makanan Surabaya sendiri jadi pesanan gitu. Lalu jika ada masalah ya, cara mengatasinya bagaimana? Untuk masalah sendiri itu kan saya sudah di sini ya. Kalau misalnya di sana kemungkinan itu kita ada namanya evaluasi. Evaluasinya ini bisa dibilang 2 minggu sekali. Itu untuk dari evaluasi karyawan, evaluasi kinerja, atau evaluasi dari manajemennya, atau dari bahan bakunya kekurangan atau apa, atau bisa jadi itu kemungkinan evaluasi dari hal-hal yang kemarin yang sudah dilakukan atau trouble lainnya. Selama masnya di Surabaya sendiri gini, yang melakukan evaluasi di sana itu bagaimana ya? Cara mas bisa tahu, oh ini sudah sesuai SOP. Bagus sekali pertanyaannya. Untuk evaluasi sendiri tuh saya mempunyai namanya struktur organisasi yang kemungkinan itu ada tingkat-tingkatannya. Jadi ketika saya di sini saya cuma terima laporan yang berupa kertas atau omongan begitu. Kayak misalnya kalau untuk mengevaluasi karyawan sendiri tuh saya ada namanya manajer. Jadi untuk mengatur pegawai atau keuangan atau itu sudah diatur sama manajer sama staf-staf lainnya. Lalu dari orang tua, bagaimana cara orang tua mendidik masnya untuk berwirausaha? Kalau untuk berwirausaha sih saya disuruh bekerja keras sekeras-kerasnya karena lebih baik capek sejak muda dibanding capek sejak tua. Dan masnya itu udah diajari berwirausaha dari kecil atau dari kapan? Kalau untuk berwirausaha itu saya sejak dari SD. Karena kan pas SD saya mengikuti market day yang di sana tuh para siswa itu bisa menjual apa yang dijual. Contohnya jual donat atau berbagai macam lainnya kayak misalnya buah-buahan begitu. Dan apa ada nilai-nilai yang ditanamkan dari orang tua untuk Anda dalam berwirausaha?
jujur sih mas, karena kalau orang sudah jujur, orang itu percaya sama kita. Jadi kayak orang kalau sudah percaya sama kita, jadi kemungkinan untuk sukses itu jauh lebih gampang. Dan saya mau bertanya mas, apa arti pekerjaan bagi masnya ini? Arti, karena kan saya kalau misalnya bekerja tuh sungguh-sungguh, jadi kemungkinan itu bekerja itu separuh nafas bagi saya. Karena kalau misalnya saya nggak bekerja, ya kemungkinan kan uang untuk penghasilan atau lainnya itu dari sana semua. Jadi kemungkinan kalau misalnya nggak ada pekerjaan itu tersebut, ya kemungkinan saya nggak bernafas. Kemudian alasan kakaknya memilih usaha ini tuh apa ya kak? Passion sih, karena kan saya juga suka namanya kulineran. Kayak misalnya saya di sini tuh orangnya suka kuliner, kayak misalnya makan makanan jajan-jajanan lainnya, kayak misalnya khas Surabaya, kayak misalnya tautek atau lainnya. Dan saya juga suka namanya minum kopi juga. Saya juga punya kedai kopi. Jadi itu kemungkinan itu kedai kopi sama warung lawas itu satu perusahaan, jadi satu PT. Gitu ya. Yeah. Kemudian potensi apa yang dimiliki oleh masnya terhadap usaha tersebut ini? Potensi. Kalau potensi sendiri saya tidak punya potensi apa-apa, tapi ketika saya mempelajari sebuah potensi yang dari orang ke orang, itu saya jadi mempunyai potensi. Kayak misalnya saya jadi mengetahui caranya berwirausaha, karena kan orang tuh tidak mempunyai potensi ketika tidak mempunyai relasi. Terus apalagi tidak mempunyai usaha yang ingin meningkatkan potensi tersebut. Kemudian apa yang membuat masnya itu tertarik untuk membuka usaha ini? Apakah ada sesuatu yang motivasi membuka? Ini sih karena teman saya. Karena kan teman-teman saya tuh awalnya meyakinkan saya, lu kenapa nggak buka juga Sam, kayak misalnya angkringan atau segala macam. Karena orang tuh berani terjun dikarenakan kepercayaan dari teman-teman atau lingkungan atau orang tua yang membuat ada sebuah dorongan yang kemungkinan itu orang tuh yakin, gue terjun nih gitu. Jadi kemungkinan tersebut untuk 80% itu orang tuh nggak bakal merasakan kegagalan ketika sudah diyakinkan. Motivasi itu sih karena dari orang tua, teman, atau lingkungan saya sendiri. Kemudian berapa lama masnya sudah membuka usaha tersebut? Untuk usaha lawas tersendiri ini bisa dibilang sih baru sekitaran 8 bulanan. Karena kan yang paling lama itu saya sudut, karena kan sudut sendiri ini itu untuk membantu dorongan ke lawas tersebut. Tetapi lawas ini tidak jauh hebat dibanding sudut, karena kan kita saling nge-support, karena kan kita juga satu perusahaan, satu PT. Jadi kemungkinan ketika sudut ada apa-apa bisa di-backup dengan lawas, atau kemungkinan sebaliknya. Jadi bisa dibilang satu PT itu satu perusahaan. Mas, berarti masnya ini buka pas zaman COVID ya mas? Ya, buka pas zamannya COVID. Apa yang membuat masnya sendiri berani pas buka zaman COVID, padahal pas COVID itu kan banyak perusahaan-perusahaan kecil yang tutup? Karena saya mempunyai namanya itu relasi, jadi kayak kemungkinan saya bisa mengatur itu semua. Karena kemungkinan itu saya mengurangi jam operasional atau saya mengurangi karyawan. Tapi pas zamannya itu saya mengurangi jam operasional yang awalnya jam 1 sampai jam 10, itu saya cuma buka 3 jam. Karena untuk mengurangi ekonomi perusahaan tersebut, karena ketika pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan, itu kemungkinan bisa grafiknya lebih turun dibanding jam operasional dikurangin. Jadi menurut saya itu lebih imbang. Masnya mempertahankan pelanggan Anda itu gimana ya? Untuk mempertahankan konsumen itu saya kemungkinan meningkatkan kualitas produk saya sendiri, atau kemungkinan melaunching produk biar konsumen tersebut itu tidak bosan atau tidak jenuh dengan produk yang sudah saya keluarkan. Dan kemungkinan saya juga mengasih promo diskon, yaitu sebuah mahasiswa kemungkinan itu dapat 10%, atau siswa lainnya atau SMA atau ini. Karena target customer saya sendiri itu menengah ke bawah, misal contoh sekolah, anak-anak sekolah atau lain-lainnya. Kemudian cara mengelola karyawan di restoran Anda itu gimana kak?
Untuk cara mengelola karyawan saya sendiri itu menurut saya sudah cukup baik, karena kan gaji sudah menurut saya sendiri itu gaji sudah memadai untuk keluarganya beliau sendiri, kayak misalnya untuk karyawan-karyawannya sendiri. Untuk saya mengelolanya itu kemungkinan saya ngasih motivasi untuk sebuah motivasi untuk karyawan saya untuk lebih semangat, atau kemungkinan saya itu saya mengasih sebuah tips kayak tunjangan atau apapun itu untuk biar lebih semangat bekerjanya. Bagaimana cara kakak meningkatkan kualitas pelayanan di restoran kakak ini? Untuk meningkatkan kualitas saya sendiri itu saya sudah menerapkan ini, yaitu 3S. 3S itu salam, sapa, dan sopan. Karena ketika saya sudah melakukan hal tersebut, orang yang kayak konsumen itu lebih terbuka atau lebih care gitu, kemungkinan itu. Kemudian harapan masnya untuk kedepannya ini apa kak di perusahaan? Harapan saya sendiri tuh kemungkinan banyakin cabang di daerah Jawa Barat sih, se-Jabotabek, karena saya ingin untuk orang-orang se-Jabotabek itu tahu ciri khas makanan khas Surabaya. Saya juga mau tanya juga. Boleh. Kakak sendiri aja bilang kan perusahaannya itu ada 3 ya kak jenisnya. Iya. Apa aja tadi? Kalau untuk perusahaan saya sendiri itu untuk menyatu itu namanya PT Asa Sidki. Itu PT Asa Sidki sendiri itu ada tiga jenis perusahaan. Itu ada Sudut, Warung Lawas, sama namanya itu Apotek Asa. Cara biar 3-tiganya tetap berjalan dengan seimbang itu gimana ya kak? Kan kadang satu perusahaan aja orang kocar kacir. Kakak kok bisa 3? Untuk mengelola sendiri itu ada namanya, nggak semua saya pegang. Kemungkinan itu ada beberapa orang yang suruhan lah, kayak berkata udah berstruktur. Ini kan kalau misalnya Warung Lawas itu struktur organisasinya kecil, tapi untuk PT sendiri ini lebih luas. Jadi untuk kemungkinan trouble itu sangatlah kecil. Jadi menurut saya itu untuk mengatur 3 perusahaan ini ya bisa dibilang sih agak susah. Menurut kakak sendiri dalam membangun sebuah usaha yang paling penting itu apa sebenarnya? Kayak kita baru mau bangun gitu loh. Untuk ngebangun ini sih komunikasi sih, karena kan kunci kesuksesan itu biar nggak miskom itu kan terkadang itu untuk trouble itu kemungkinan itu komunikasi. Jadi banyakin komunikasi sama bekerja sama. Jadi karena kita sudah berkomunikasi dengan seseorang yang sama, itu kemungkinan itu untuk menghindari trouble itu kemungkinan kecil tidak ada. Untuk saya menyatukan 3 perusahaan itu, saya ada namanya event itu family gathering. Family gathering itu untuk menyatukan 3 perusahaan itu untuk biar saling mengenali sama solidaritasnya lebih tinggi. Jadi kayak misalnya Warung Lawas biar lebih kenal keluarga Sudut biar kenal keluarga Lawas, dan Lawas juga bisa berkeluarga dengan Apotek Asa sendiri. Tapi saya tanya, ini mungkin pertanyaan saya, definisi sukses menurut kalian itu apa sih? Menurut kami ya. Iya. Ada yang mau duluan? Mungkin satu-satu sih. Sukses ya kak? Ya, sukses. Menurut saya sukses itu luas mas. Contohnya itu Ambil contoh itu, sukses menurut saya itu ketika saya berhasil meraih apa yang saya inginkan. Contohnya, ketika saya mau berangkat kuliah, saya berangkat dari kos menuju kuliah, itu menurut saya sudah bisa dibilang sukses. Karena saya sudah berhasil melakukan apa yang saya inginkan, yaitu pergi kuliah dengan selamat. Itu menurut saya. Kalau kesuksesan menurut saya sendiri adalah saat impian kita sudah tercapai dan kita senang akan pencapaian itu. Kalau menurut saya sendiri itu definisi sukses itu manusia yang suka berproses, karena kan sukses suka berproses. Jadi ketika manusia sering berproses, kemungkinan untuk kedepannya itu lebih ringan, kayak sukses itu di depan mata. Jadi sering-seringlah berproses, karena manusia itu
ketika tidak berproses itu kemungkinan gagal tuh akan berkurang. Kayak misalnya Anda tidak suka berproses, jangan berharap itu sukses itu di depan mata. Jadi sekian itu aja sih. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja wawancaranya. Terima kasih untuk Masnya yang sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini kita wawancarai. Sekian, terima kasih.